Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafnul Nazira Nurrahmah dengan NIM 22070261119. Aku mahasiswa semester 2 program studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Songo Semarang. Tujuan aku buat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Anatomi Fisiologi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti, SKM MGizi. Nah, jadi pada video ini aku bakal ngejelasin tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, aku bakal nge-spill dulu nih topik pembahasan yang akan aku bahas di video ini. Yang pertama ada reproduksi laki-laki, yang kedua reproduksi perempuan, selanjutnya proses reproduksi pada manusia, lalu ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan yang terakhir, cara menjaga kesehatan reproduksi. Sebelum masuk ke organ reproduksi laki-laki, aku mau jelasin dulu nih, apa sih reproduksi itu? Jadi, reproduksi merupakan cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi pada saat seseorang telah mencapai kedewasaan atau disebut juga dengan pubertas. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu organ reproduksi laki-laki. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada penis. Penis memiliki 3 bagian, yaitu akar, batang, dan kepala. Akar merupakan bagian pangkal penis yang terletak di dasar panggul. Sedangkan batang penis merupakan bagian penghubung akar dan kepala penis. Lalu untuk kepala penis merupakan bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan pembukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen atau sperma dan urin. Organ reproduksi pria ini juga terdapat ujung-ujung syaraf yang sensitif terhadap berbagai rangsangan. Organ selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum berbentuk seperti kantung yang terletak di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak syaraf dan pembuluh darah. Skrotum melindungi testis dengan cara mengontrol suhu di area tersebut. Selanjutnya yaitu testis. Testis adalah organ oval seukuran buah zaitun yang terletak di dalam skrotum. Fungsi testis adalah menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Di dalam testis terdapat gulungan tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini bertanggung jawab untuk memproduksi sel sperma melalui proses yang disebut spermatogenesis. Organ selanjutnya yaitu epididymis, yaitu organ yang berbentuk seperti saluran berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum dan di bagian luar testis. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai alat untuk mengangkut, menyimpan, dan tempat pematangan sperma. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu tabung panjang berotot yang bergerak dari epididymis ke rongga panggul, tepat di belakang kandung kemih. Fungsi dari vas deferens yaitu untuk menyalurkan sperma ke dalam vesikula seminalis dan sebagai wadah penampungan sperma. Lalu ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kantong seperti kantung yang menempel pada vas deferens di dekat dasar kandung kemih. Vesikula seminalis membuat cairan kaya gula atau fruktosa yang memberi sperma sumber energi dan membantu kemampuan sperma untuk bergerak atau motilitas. Cairan vesikula seminalis membuat sebagian besar volume cairan ejakulasi. Yang selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu struktur seukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih di depan rektum. Kelenjar prostat menyumbangkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Cairan ini juga membantu menyehatkan sperma. Uretra yang membawa ejakulasi untuk dikeluarkan saat orgasme mengalir melalui bagian tengah kelenjar prostat. Yang selanjutnya ada kelenjar bulbauretra atau cowpery,
yaitu struktur seukuran kacang yang terletak di sisi uretra, tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening dan licin yang bermuara langsung ke uretra. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin ada karena sisa tetesan urin di uretra. Lalu ada saluran ejakulasi, yaitu terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Lalu ada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih dan keluar tubuh. Wanita juga memiliki uretra, tapi pada pria, uretra juga memiliki fungsi tambahan yaitu untuk mengeluarkan ejakulasi atau air mani saat mencapai orgasme. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah organ reproduksi laki-laki. Nah, selanjutnya di sini ada ereksi dan ejakulasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ereksi dan ejakulasi? Jadi mereka ini berbeda ya. Ereksi itu merupakan rangsangan sampai ke otak dan otak akan memberikan perintah ke pembuluh darah di arteri di penis untuk membesar sehingga banyak darah bisa masuk ke dalam penis. Selain itu, pembesaran pembuluh darah ini juga menekan pembuluh darah vena. Hasil darah seakan terkunci di penis dan penis akan besar. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ereksi ini sering disebut dengan ngaceng. Oke, selanjutnya ada ejakulasi. Ejakulasi merupakan proses ketika laki-laki mengeluarkan sperma setelah mencapai klimaks seksual. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tekanan dalam penis yang disebabkan salurannya mengecil dan juga disertai dorongan dari otot-otot panggul. Alhasil, semen atau sperma akan keluar. Nah, pada fase ini akan mencapai puncak kenikmatan seksual yang sering disebut orgasme. Oke, sekarang kita udah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu organ reproduksi perempuan. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur yang dibutuhkan dalam proses pembuahan. Selain itu, ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini nantinya akan bekerja untuk proses perkembangan dan pelepasan sel telur atau menstruasi. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan berdiameter sekitar 1 cm saja, yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma saat proses pembuahan. Organ selanjutnya itu rahim atau uterus. Rahim tersusun atas beberapa jenis lapisan otot yang tebal. Jika terjadi pembuahan, maka sel telur yang sudah dibuahi tersebut akan berada dalam rahim dan nantinya rahim tersebut akan menjadi tempat untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Tapi sebaliknya, jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan rahim tersebut akan mengalami penebalan dan peluruhan dinding rahim yang disebut sebagai proses menstruasi. Selanjutnya ada mulut rahim atau serviks. Serviks merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan vagina dan rahim. Serviks ini memproduksi lendir yang berguna untuk melindungi vagina dari berbagai infeksi bakteri. Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini akan menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini akan membantu spermatozoa untuk mencapai uterus atau rahim. Lalu ada vagina. Vagina merupakan alat intim wanita berupa tabung dengan lapisan otot yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Otot-otot yang elastis pada vagina memungkinkan untuk vagina dapat berkontraksi yang dapat mempermudah proses persalinan. Vagina merupakan jalan lahir dan dialiri darah pada saat menstruasi. Nah, jadi intinya vagina ini merupakan tempat keluarnya bayi saat lahir dan juga tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Oke, selanjutnya yaitu ada organ kelamin wanita bagian luar. Yang pertama ada
ada mons pubis atau veneris. Jadi, bagian ini merupakan bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan ketika wanita sudah beranjak dewasa. Lalu ada labia mayora atau disebut juga dengan bibir kemaluan besar. Selanjutnya ada labia minora atau bibir kemaluan kecil. Selanjutnya itu ada klitoris, yaitu gumpalan kecil yang terletak di bagian atas dari labia minora. Nah, klitoris ini merupakan bagian paling sensitif terhadap rangsangan saat hubungan seksual. Selanjutnya ada vestibulum, yaitu rongga pembatas antara dua sisi labia minora. Yang terakhir ada himen atau selaput darah. Selaput ini merupakan selaput membran tipis yang menutupi vagina. Darah menstruasi biasanya akan keluar dari himen karena himen umumnya memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar. Himen sering dikaitkan dengan keperawanan wanita, tetapi hal ini masih menimbulkan perdebatan dari beberapa ahli. Jadi masih belum pasti. Oke, jadi itu tadi merupakan bagian-bagian organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya di sini ada ovulasi dan juga menstruasi. Apa sih ovulasi dan menstruasi itu? Jadi, ovulasi terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskan melalui tuba falopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Sedangkan menstruasi itu terjadinya proses pendarahan yang disebabkan luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan. Jadi, kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi merupakan sistem reproduksi pada perempuan. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu proses reproduksi pada manusia. Di sini kenapa sih kok gambarnya itu gambar pernikahan? Karena ya udah jelas ya kalau proses reproduksi pada manusia itu umumnya terjadi setelah pernikahan karena udah halal. Jadi pria dan wanita dapat melakukan hubungan intim dan akhirnya terjadilah kehamilan. Dan disitulah yang disebut dengan proses reproduksi pada manusia. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, proses ini merupakan peleburan sel sperma dan sel telur yang berhasil membentuk zigot dan akan menempel pada dinding rahim. Nah, selanjutnya itu adalah proses terjadinya kehamilan. Kehamilan terjadi ketika sel telur dibuahi oleh sel sperma, lalu akan tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Janin akan berkembang selama sekitar 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Nah, kehamilan ini dimulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur ketika pria dan wanita berhubungan intim. Setelah berhubungan intim, sekitar 300 juta sel sperma akan memasuki vagina. Akan tetapi, hanya ratusan sel sperma saja yang akan mencapai tuba falopi, yaitu lokasi di mana sel telur berada. Tetapi, dari ratusan sel sperma tersebut, hanya ada satu sel sperma saja yang berhasil bertemu dengan sel telur. Setelah sel telur dan sel sperma bersatu, proses pembuahan akan terjadi. Nah, tapi pada kasus tertentu, indung telur dapat menghasilkan dua sel telur yang matang. Bila kedua sel telur berhasil dibuahi oleh dua sel sperma, akan terjadilah kehamilan kembar non-identik atau disebut juga kembar fraternal. Dalam waktu 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur akan berubah menjadi zigot. Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi embrio atau bakal janin dan menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari setelah pembuahan. Pada tahap ini, wanita yang sudah memasuki masa awal kehamilan mungkin akan mengalami flek kecoklatan atau mengalami pendarahan ringan selama kira-kira 1-2 hari saja. Pendarahan ini disebut sebagai pendarahan implantasi, namun tidak semua wanita mengalami pendarahan ini. Nah, setelah itu, kantung ketuban pada plasenta dan plasenta yang menjadi sumber nutrisi janin akan terbentuk. Plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan HCG yang bisa dideteksi melalui tes urin. Nah, tanda dan gejala kehamilan juga mungkin dirasakan oleh wanita di awal kehamilan seperti mual, muntah, dan perubahan pada payudara.
Nah, jadi ini merupakan gambar perkembangan janin dalam perut dari usia 1 bulan hingga 9 bulan. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah memasuki topik pembahasan yang keempat, yaitu penyakit atau kelainan pada reproduksi manusia. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu penyakit pada reproduksi laki-laki. Di sini ada beberapa penyakit yang saya bahas. Yang pertama ada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi merupakan kejadian ketika pria tidak mendapatkan atau tidak mempertahankan cukup ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua ada epididymitis. Epididymitis merupakan peradangan di saluran belakang testis yang menyimpan dan membawa sperma, atau peradangan pada organ epididymis. Selanjutnya ada gonorrea atau kencing nanah. Nah, di penyakit ini itu terdapat nanah pada saluran kencing dan akan terasa panas ketika buang air kecil. Lalu ada sifilis. Sifilis atau raja singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya ada kanker prostat. Nah, kanker prostat ini adalah kanker yang terdapat pada organ prostat. Selanjutnya yaitu penyakit atau kelainan pada reproduksi perempuan. Di sini juga ada beberapa penyakit yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tumor ovarium. Nah, sesuai dengan namanya, tumor ovarium merupakan adanya tumor di ovarium. Selanjutnya ada kanker serviks. Kanker serviks juga merupakan adanya kanker yang terdapat pada serviks atau leher rahim. Yang ketiga yaitu kista ovarium. Kondisi ini yaitu terdapat kantong berisi cairan yang tumbuh di dalam ovarium atau indung telur. Yang keempat adalah masalah menstruasi. Nah, di sini tuh terdapat beberapa masalah. Salah satunya itu dismenor atau kram perut. Kemudian juga ada menorrhagia atau pengeluaran darah menstruasi berlebih. Dan juga bisa masalah siklus menstruasi dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu mandul. Nah, mandul di sini merupakan tidak dapatnya kehamilan dalam suatu hubungan. Tapi dalam mandul ini juga sebenarnya tidak hanya pada perempuan saja, karena laki-laki pun juga sebenarnya bisa mengalami kemandulan. Nah, jadi tadi merupakan beberapa penyakit atau kelainan yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya di sini kita menuju ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi. Yuk, langsung kita bahas. Nah, di sini terdapat beberapa cara. Cara yang pertama yaitu pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab saat kita membersihkan organ reproduksi kita. Selanjutnya, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Lalu, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Selanjutnya, bagi perempuan sudah buang air kecil, bersihkan alat kelamin. Sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular serta menurunkan resiko kanker penis. Dan selanjutnya itu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Dengan tujuan agar organ reproduksi kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi sistem reproduksi manusia. Tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan saya dalam pemaparan materi tersebut. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.